Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Kak Git akan menjelaskan materi dan contoh soal tentang aplikasi hukum 2 Newton, lebih tepatnya itu tentang gaya tegangan tali. Di video sebelumnya, Kak Git udah sempat jelasin bahwa hukum 2 Newton itu berlaku sigma F sama dengan sigma M kali A gitu ya, massa kali percepatan. Nah, apakah hanya sebatas ini aja? Tentu aja enggak. Makanya mau dibahas aplikasinya satu persatu. Yang pertama tentang tegangan tali. Langsung aja ke contoh soal yang pertama ya. Dua buah benda yang masanya masing-masing 2 kg dan 1 kg dihubungkan dengan tali dan ditarik oleh gaya tetap 15 Newton. Besar tegangan tali penghubung kedua benda adalah... Oke, yang diketahui adalah massa si benda yang pertama ini 2 kg, yang kedua ini 1 kg, dan F di sini adalah 15 Newton ya. Dan yang ditanya besar tegangan tali di sini. Ya, jadi sebelum menghitung tegangan talinya, kita pertama tuh harus cari dulu berapa besar percepatannya. Cara ngitungnya pakai hukum 2 Newton gitu ya. Jadi yang pertama nih, sigma F sama dengan sigma M kali A, massa kali percepatan. Nah, karena yang narik gayanya cuma satu, berarti di sini hanya F aja. F sama dengan, karena di sini sigma tuh artinya jumlah. Kan massanya ada 2 nih. Berarti ditambah di sini M1 ditambah M2 terus dikali percepatan. Kalau udah langsung dimasukin nilainya. Gayanya adalah 15 Newton sama dengan 2 kg ditambah 1 kg dikali A. Berarti di sini 15 sama dengan 3A, maka A sama dengan 15 dibagi 3. Berapa? 5 meter per second kuadrat. Jadi percepatan sistemnya ini adalah 5 meter per second kuadrat. Kalau udah, langkah kedua baru kita tentukan atau hitung si tegangan talinya. Ini boleh pilih, boleh pakai benda yang pertama atau benda yang kedua. Jadi kita lepas gitu. Kalau dilepas benda pertama, di sini berarti 2 kg gitu ya. 2 kilo, terus ada gaya ke kanan. Ini adalah gaya tegangan tali. Nah, ini yang mau dihitung. Terus balik lagi ke hukum Newton bahwa sigma F itu sama dengan sigma M dikali A. Gitu ya. Nah, karena gaya yang bekerja di benda ini adalah tegangan tali, maka di sini T sama dengan massanya cuma satu kan, berarti M1 dikali A. Jadi T sama dengan M1-nya berapa? 2 kilo. 2 kg dikali percepatannya yang tadi udah kita dapat. 2 kg dikali 5 meter per second kuadrat. 2 kali 5, 10. Nah, berarti tegangan talinya adalah 10 Newton. Maka di sini jawabannya yang B. Kalaupun kalian mau pakai yang benda kedua yang 1 kg ini, boleh kita lepas ya. Ini hasilnya akan sama aja. Jadi si massa 1 kg ini, dia punya gaya ke kanan itu adalah F. Dan yang ke kiri itu ada tegangan tali. Nah, berlaku hukum Newton kedua tetap sigma F sama dengan sigma M kali A. Gitu ya. Karena gaya yang bekerjanya ada 2, yang ke kanan F, yang ke kiri T, berarti di sini F dikurang T sama dengan M2 dikali A. Terus dimasukin ya, F-nya adalah 15 dikurang T sama dengan massa 2-nya itu adalah 1 kg dikali percepatannya 5. Ya kan? Berarti 15 dikurang T sama dengan 5. Maka di sini T sama dengan 15 dikurang 5. Berapa hasilnya? 10 Newton. Nah, sama aja kan? Jadi boleh pilih, boleh massa yang satu atau yang kedua. Hasilnya akan sama aja. Lanjut ya, contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Jika M1 sama dengan 1 kg, M2 2 kg, dan M3 sama dengan 3 kg berada pada bidang datar licin kemudian ditarik dengan gaya tetap F sama dengan 30 Newton, maka besar tegangan tali T1 dan T2 masing-masing adalah... Oke, di sini masanya ada 3. Terus ditarik dengan gaya horizontal juga ya, sebesar FF-nya itu adalah 30 Newton. Nah, langkahnya sama. Yang pertama harus cari dulu percepatannya. Berarti berlaku di sini pertama ya, sigma F sama dengan sigma M kali A, gitu ya. Maka F sama dengan M1 ditambah M2 tambah M3 dikali A.
Terus dimasukin F-nya adalah 30 sama dengan masanya adalah 1 kg tambah 2 kg tambah 3 terus dikali A. Oke, berarti 30 sama dengan ini dijumlahin adalah 6 ya. 6 kali A, maka A sama dengan 30 bagi 6. Ini hasilnya 5 meter per second kuadrat, itu percepatannya. Kebetulan nih sama dengan yang tadi ya. Oke, kalau udah, baru kita tentuin tegangan tali yang satu dan yang dua. Kalau tegangan tali T1 ini boleh dilepas M1 aja. Jadi yang kedua di sini, kita lepas si M1. Nah, M1 ini ada gaya ke kanan, itu adalah T ya. Balik lagi ke hukum Newton yang kedua, sigma F sama dengan sigma M kali A, gitu ya. Berarti di sini T, ya kan, karena gaya yang bekerja hanya T aja, sama dengan M1 dikali A. Maka T sama dengan M1-nya itu adalah 1 kg dikali percepatannya 5. 1 kali 5, 5 ya, sama dengan 5 Newton. Di sini tuh tadi T1 ya, oke tandain. Berarti T1-nya adalah 5 Newton nih. Sekarang kita hitung T2-nya. Kalau T2, ini berarti yang ketiga ya. T2 tuh boleh pilih, boleh pakai M2, boleh pakai M3, jadi bebas. Nah, saya di sini pakai M2 dulu. Kita tes ya, apakah dia sama. M2 ke kanan itu ada T2. Nih, ya kan? Yang ke kanannya ada T2. Kemudian, ke sebelah kiri dia ada T1. Nah, ke kiri di sini ada T1. Tetap berlaku hukum Newton, sigma F sama dengan sigma M kali A, hukum Newton kedua ya. Nah, gaya yang bekerja ini ada dua, yang ke kanan T2, yang ke kiri T1, berarti dikurang nih, T2 kurang T1 sama dengan M2 kali A. Oke, T2-nya yang dicari, dikurang T1-nya yang tadi udah kita dapat, 5, oke, sama dengan M2-nya itu 2 kg dikali 5. Nah, berarti T2 dikurang 5 sama dengan 10. Ini pindah ke kanan ditambah ya. 10 ditambah 5 berarti T2-nya adalah 15 Newton. Nah, jadi jawabannya 5 Newton dan 15 Newton. 5 dan 15 yang B. Terus coba kita cek ya, pakai M3 nih sama nggak? Jadi kalau M3 di sini saya lepas ya. M3 tuh ke kanan ada F, ya kan? Ke kiri ada T2. Nah, ke kanan ada F di sini, terus ke kirinya ada T2. Tetap berlaku hukum Newton kedua, berarti sigma F sama dengan sigma M kali A, gitu ya. Ini gaya yang bekerja ada 2, berarti F dikurang T2 sama dengan M3 dikali A, terus dimasukin. F-nya berapa Newton? 30. 30 kurang T2 gitu ya, sama dengan massa 3-nya adalah 3 kg dikali percepatannya 5. 3 kali 5, 15 ya. 30 dikurang T2 sama dengan 15. Oke, dari sini dapat T2 sama dengan 30 kurang 15. Nah, hasilnya sama nih. T2-nya adalah 15 Newton, ya kan? Contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Balok A, B, dan C terletak pada bidang mendatar kasar dengan miuka sama dengan 0,1. Jika massa A 5 kg, massa B 3 kg, dan massa C 2 kg, dan F 40 Newton, maka besarnya gaya tegangan tali yang menghubungkan balok B dan C adalah, berarti di sini ya, T2. Soal ini agak berbeda dengan dua soal yang sebelumnya karena lantainya kasar, otomatis ada gaya gesek, maka diketahui miuka di sini, konstanta atau koefisien gesek kinetis. Sebelum bahas soalnya, Kagit akan jelasin dulu tentang gaya gesek. Oke, jadi gini. Setiap benda dalam keadaan normal gini itu kan punya dua gaya yang bekerja, yaitu ke bawah ada gaya berat itu W, terus ke atas ini menembus bidangnya adalah gaya normal. Ini udah dijelasin di video sebelumnya ya. Terus kalau benda ini ditarik ke kanan dengan gaya sebesar F gitu ya, dan lantainya kasar nih ceritanya. Jadi ceritanya lantai ini kasar nih. Nah, ini kan bendanya akan bergerak ke arah kanan ya. Tapi karena lantainya kasar, itu ada gaya penahannya.
yaitu si gaya gesek itu tadi. Jadi gaya gesek itu arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Kalau bendanya ke kanan, bergeraknya berarti gaya geseknya ke kiri. Tapi kalau benda bergeraknya ke kiri, berarti gaya geseknya ke kanan, kayak gitu. Pokoknya selalu berlawanan arah. Oke, kita tandain ya. Di sini ada gaya gesek. Gitu. Sebenarnya gaya gesek itu ada dua jenis. Jadi FG di sini saya tandain. Yang pertama itu gaya gesek statis. Oke, gaya gesek statis ini bekerja ketika benda dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Tapi kalau bendanya punya percepatan atau berlaku hukum Newton kedua, maka dia punya gaya gesek kinetis. Untuk rumusnya, sebenarnya gaya gesek itu Fg sama dengan mu kali N. Ini ya, konstanta atau koefisien gesek dikali gaya normal. Nyari gaya normal itu udah dijelasin di video sebelumnya. Itu ya, F gesek itu mu dikali N. Oke, nah kalau gaya gesek statis berarti di sini pakainya mu S. Nah, di sini Fg sama dengan mu S dikali N, koefisien gesek statis dikali gaya normal. Tapi kalau gaya gesek kinetis berarti Fg sama dengan mu K dikali N, koefisien gesek kinetis dikali gaya normal. Kurang lebih kayak gitu. Oke, kita kembali lagi ke soalnya. Gambarnya tadi kan kayak gini ya. Langkah pertama, kita hitung dulu gaya normalnya, karena ini lantainya kasar. Gitu ya. Gaya normal itu dia menembus benda A, ini NA, gitu ya. Terus ke bawah ada WA. Terus yang di sini ada gaya normal B, NB, terus ke bawah ada WB. Oke, ke atas di sini ada NA, bukan NA ya. NC di sini, terus ke bawah ada gaya berat C atau WC. Nah, untuk besar gaya normal itu kan berlaku hukum Newton pertama, sigma F sama dengan 0. Ini karena cuma berdua aja, pasti sama besarnya ya. Jadi yang pertama NA sama dengan berat A. Berat tuh gimana sih ngitungnya? Massa kali gravitasi. Berarti massa A kali gravitasi gitu. Jadi gaya normalnya A adalah 5 kali gravitasi 10 ya. Kita anggapnya 10. Tadi nggak diketahui soalnya. Berarti NA sama dengan 50 Newton. Oke, terus NB itu berarti sama dengan berat B. Maka NB sama dengan berat B-nya 3 kg dikali 10, 30 Newton gitu ya. Terus gaya normal C sama dengan berat C, NC sama dengan massa kali gravitasi 2 kali 10 berarti 20 Newton. Kalau udah ngitung gaya normal, kita hitung gaya geseknya. Karena ini ditarik ke kanan ya kan. Berarti di sini di setiap benda ada gaya gesek ke sebelah kiri. Ini gaya gesek A di sini. Terus di sini gaya gesek B. Terus di sini gaya gesek C. Gitu ya. Oke, berarti FGA itu sama dengan mu K dikali NA. Jadi masing-masing gaya normalnya dikaliin dengan koefisien geseknya. Oke, berarti FGA sama dengan 0,1 dikali 50. 0,1 kali 50. Balik lagi ya dia, 5 Newton. Sama kayak ini 5 kg. Ini kebetulan ya, kebetulan karena koefisien geseknya itu 0,1. Kalau di sini angkanya beda, otomatis hasilnya pasti beda. Oke, terus ada gaya gesek si B berarti 0,1 kali 30 sama dengan 3 Newton. Terus ada gaya gesek C sama dengan 0,1 kali 20. Ini sama dengan 2 Newton. Oke, kalau udah dihitung semuanya nih masing-masing, baru kita tentukan percepatannya pakai hukum Newton kedua. Sigma F sama dengan sigma M kali A. Nah, di sini gaya yang bekerja itu ada F ke kanan, terus gaya gesek semuanya ke kiri, berarti dikurang nih. Jadi F terus dikurang gaya gesek A, dikurang lagi gaya gesek B, dikurang gaya gesek C sama dengan sigma M. Berarti masanya ditambah semua. MA terus tambah MB tambah MC dikali percepatan. Terus kalau udah dimasukin angkanya.
Jadinya 40 kurang 5 kurang 3 kurang 2 sama dengan 5 tambah 3 tambah 2 kali A ya. Berarti di sini adalah 30, ya kan udah dikurangin. Ditambahin semua ini 10 kali A. Maka percepatannya adalah 30 per 10 sama dengan 3 meter per second kuadrat. Tugas kita belum selesai nih, karena yang ditanya adalah tegangan tali T2 di sini. Kita ambil aja nih si benda C-nya. Nah, si benda C itu sistemnya kayak gini. Ke kanan ada gaya F, ya. Ke kiri itu ada 2. Ada T2 sama gaya gesek C. Jadi gaya gesek ini selalu ngikut. Rese ya dia ya. Oke, lanjut. Ini berlaku hukum Newton kedua. Tetap ya, sigma F sama dengan sigma M kali A. Gitu, karena F-nya ada 3 nih. Ada yang F ke kanan, T2 ke kiri, FGC ke kiri. Berarti di sini jadinya F dikurang T2 dikurang gaya gesek C sama dengan massa C kali A. Terus dimasukin angkanya. Di sini adalah 40 kurang T2 yang dicari dikurang lagi gaya gesek C itu tadi 2 Newton ya. Sama dengan massa C itu tadi 2 kg dikali percepatannya 3. Tinggal dihitung 40 kurang 2 itu 38 dikurang T2 sama dengan 6. Gitu ya. Maka di sini dapat T2 itu sama dengan 38 dikurang 6. Maka jawabannya adalah 32 Newton. Oke, dicocokin ke soalnya 32 Newton berarti jawabannya yang E ya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.